wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir Jailani, guru PPKN di Madrasah Aliyah Masa Lembu Kabupaten Sumeneb. Saat ini sebagai mahasiswa PBG Daljab Kemnak Angkatan 2 tahun 2022 di Universitas Muhammadiyah Malang, NIM 2022 1063 1012 416. Pada hari ini tanggal 13 Desember 2022, saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran pada fase E, elemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu hubungan erat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, baik anak-anak. Apa kabar untuk pagi hari ini? Ya, mudah-mudahan kita bisa selalu dalam keadaan sehat walafiat, bisa melakukan aktivitas pembelajaran sehingga kita bisa menambah ilmu. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar apa yang akan kita lakukan mendapatkan kemudahan, kelancaran dalam melakukan aktivitas pembelajaran pada hari ini. Silakan Mas Bayu selaku ketua kelas untuk memimpin doa. Terima kasih Mas Bayu. Mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan lancar dan kalian bisa menyerap apa yang nanti Bapak akan. Baik anak-anakku, untuk yang pertama coba Bapak absen dulu ya. Nama-nama yang hadir pada pagi hari ini. Bapak mulai dari Yowanda. Ada. Oke. Kemudian Bayu. Mas Novel. Oke. Faiz. Rofiki. Mas Umar. Farel. Siap. Ardi. Oke, Julianto. Rizal. Oke, pada pagi hari ini 10 orang sudah hadir semua ya. Ya. Oke. Selanjutnya untuk menambah rasa nasionalisme kita, Bapak akan memperdengarkan sebuah lagu kebangsaan untuk kita renungi, kita dengarkan bersama agar nantinya bisa menambah rasa cinta kita terhadap bangsa dan negara. Indonesia, untuk negara, dan muda, menjaga umatmu terhadap dosa, menjaga umatmu terhadap dosa. Nah, baik anak-anakku, itulah tadi sebuah lagu nasional dengan judul Bangunlah Pemuda-Pemudi. Jadi diharapkan nantinya
kalian selaku generasi penerus bangsa bisa meneruskan perjuangan para pahlawan yang telah berjuang demi bangsa dan negara ini, meneruskan cita-citanya bagaimana Indonesia bisa menjadi negara yang merdeka, makmur, sejahtera rakyatnya, sesuai dengan apa yang menjadi tujuan. Baik anak-anak, sebelum kita membahas materi pada pagi hari ini, kita mengingat kembali pertemuan minggu kemarin, kita belajar tentang elemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tentang apa? Norma. Oke, ada yang bisa bantu saya sebutkan satu persatu? Hukum, agama, susila, kesopanan. Jadi 4 norma itu yang berlaku di masyarakat dan membatasi aktivitas, apa hal-hal yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nah, adapun pembelajaran pada pagi hari ini kita akan menggunakan problem based learning atau yang dikenal dengan istilah PBL. Nah, dalam problem based learning sendiri itu terdiri dari 5 sintak yang akan kita pelajari. Nanti kalian akan yang pertama mengorientasikan siswa pada masalah. Kemudian yang kedua yaitu mengorganisasikan kerja siswa. Nanti kalian Bapak bagi menjadi 2 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang untuk membahas masalah apa yang akan dibahas kalian nantinya, masing-masing kelompok ya. Kemudian yang ketiga yaitu kalian melakukan penyelidikan, penelusuran untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang akan kalian dapat bersama dengan kelompoknya, ya. Kemudian yang keempat adalah kalian menyusun, ya, hasil dari diskusi dari masing-masing kelompok. Setelah itu kalian melakukan presentasi, ya, menyajikan presentasi di depan. Kemudian kelompok yang lain boleh bertanya ataupun boleh menanggapi. Kemudian yang kelima yaitu melakukan evaluasi dan refleksi dan hasil penyelesaian yang kalian kerjakan bersama masing-masing kelompok. Nah, adapun tujuan daripada pembelajaran pada pagi hari ini yaitu bagaimana peserta didik mampu menguraikan secara kritis hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang mana nantinya peserta didik mampu mendeskripsikan hubungan erat antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga peserta didik dapat mengaitkan hubungan erat antara sila-sila dalam Pancasila dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, untuk menjelaskan semua ini, Bapak tampilkan materi. Perhatikan nanti di depan, melalui video yang Bapak akan tampilkan. Kalian dengarkan, kalian simak baik-baik materinya, apa yang menjadi topik pembahasan dalam materi tersebut. Hubungan erat Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,
dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembukaan UUD NRI tahun 1945 alinea 4. Posisi Pancasila. Lima Sila Pancasila dituliskan dengan tinta abadi dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Kelima sila tersebut digali dari nilai-nilai dan tradisi yang berkembang selama berabad-abad di negeri Indonesia. Nilai-nilai dan tradisi yang baik dirumuskan oleh para pendiri bangsa, the founding fathers, kita dalam lima sila. Pancasila menjadi landasan dalam pelaksanaan cita-cita berbangsa dan bernegara Indonesia Raya. Oleh karena itu, Pancasila menjadi sumber segala sumber hukum negara. Kita bersyukur dipimpin oleh para pendiri bangsa yang arif dan visioner. Mereka menyadari tentang pentingnya menjaga kemajemukan demi persatuan Indonesia. Oleh karena itu, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, tanggal 18 Agustus tahun 1945, mereka bersepakat mengubah rumusan sila pertama Pancasila ketika akan disepakati masuk dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Dari yang semula, ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang telah disepakati dalam Piagam Jakarta, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta dasar filosofi negara berarti setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sejarah memberikan pelajaran yang berharga bagi kita. Setelah sila pertama Pancasila berubah, selanjutnya kearifan para pendiri bangsa turut mengubah dua hal. Kata Mukadimah dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 berubah menjadi pembukaan. Dan ketentuan pasal 6 ayat 1, yang semula menetapkan presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam, disepakati syarat beragama Islam tidak dimasukkan dalam pasal tersebut. Untuk Indonesia Raya, maka kita jaga Indonesia dalam kebinekaan. Dan terasa Pancasila menjadi falsafah yang melandasi kelangsungan bangsa dan negara, karena para pendiri bangsa dan kita dapat membumikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kenyataan. Pancasila adalah titik temu seluruh warga negara Indonesia, dari latar belakang apapun. Ia dapat menyatukan keragaman bangsa Indonesia. Pancasila juga dapat menjadi asas tunggal dalam tatanan struktur dan kultur bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila menjadi keputusan final sebagai landasan bangsa dan negara Indonesia. Menurut Yudi Latif, Indonesia adalah contoh konkret kemajemukan suatu bangsa. Pancasila menjadi perantara yang mampu menjadi ciri kebersamaan di tengah-tengah perbedaan yang ada. Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan ideologi, sebagai instrumen pemersatu keberagaman bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pancasila adalah norma dasar, Grundnorm, yang menjadi sumber dari segala sumber hukum negara. Maknanya adalah kehendak mencari titik temu dalam menghadirkan kemaslahatan kebahagiaan hidup bersama. Oleh karena itu, persatuan Indonesia harus menghadirkan negara untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Negara harus hadir untuk mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, yang berdasar kepada kedaulatan rakyat dalam permusyawaratan. Bisa dipahami ya? Baik. Nah, untuk selanjutnya, Bapak bagi menjadi dua kelompok. Kelompok satu, Mas Farel. Oh, sorry, Mas Novel. Oke, Mas Novel, silakan
pilih 5 orang untuk jadi kelompoknya, kemudian menyatu jadi satu kelompok. Kemudian yang kedua, Mas Wanda, ya. Jadi 5 orang, silakan kelompok 2 dengan Mas Wanda. Oke, ya. Baik, tanya sekarang adalah yang akan kita bahas pada materi hari ini yaitu tentang apa makna Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian yang kedua, apa maksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia? Nah, itu yang kan perlu kalian jawab. Nah, selanjutnya Bapak akan bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Kalian ikuti petunjuknya apa yang ada di LKPD tersebut. Kemudian kalian jawab pertanyaannya berdasarkan hasil dari diskusi yang kalian lakukan. Oke ya. Ini kelompok 1, Mas Novel, Mas Wanda, bisa berbalik ya? Berbalik tidak apa-apa. Silakan bakunya dibalik, tidak apa-apa. Sana, bawa bakunya tidak apa-apa. Ya. Baik anak-anak, bagaimana? Sudah selesai pekerjaannya? Oke ya, jadi kalau sudah selesai, sekarang waktunya kita akan melakukan presentasi atas hasil kerja yang kalian hasilkan dari masing-masing kelompok. Kita mulai dari kelompok berapa dulu ini? Kelompok 1 atau kelompok 2? Oke, kita mulai dari kelompok 1. 2 aja ya, yang melakukan presentasi. Silakan siapa? Mas Novel atau Farel? Nah, baik. Silakan nanti kelompok 2 bisa melakukan pertanyaan ya, atau menanggapi apa yang akan disampaikan oleh kelompok 1. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini dari delegasi kelompok 1 akan perkenalkan dulu, terlebih dahulu perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Nofel Abdullah. Dan nama saya Fadilin Ramadhani Sugiarto. Kami dari delegasi kelompok 1 akan menjelaskan tentang pasal-pasal yang berkaitan dengan sila-sila dalam Pancasila. Pasal yang berkaitan dengan sila-sila dalam Pancasila yaitu pasal 29 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang kedua pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dan soal yang kedua, jelaskan menurut bahasa kalian. Di sini saya akan menjelaskan pasal-pasal yang telah disebut tadi. Arti pasal 29 ayat 1 UUD 1945 bahwa ketuhanan yang Maha Esa inilah yang menjadi pemersatu bangsa dan menjadi salah satu nilai penting dalam perjuangan kemerdekaan. Sehingga Indonesia merupakan bangsa yang tidak terpisahkan dari ajaran agama. Dalam ayat ini secara jelas menerangkan bahwa bangsa Indonesia melarang ketidakpercayaan terhadap Tuhan seperti ateisme. Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan ketuhanan dan tidak mementingkan salah satu agama dan tidak sekuler. Dan arti pasal 29 ayat 2 UUD 1945 bahwa penduduk Indonesia memiliki kebebasan untuk memilih agama tanpa ada campur maupun paksaan dari siapapun, bahkan termasuk pemerintah sekalipun, sebab keyakinan seorang terhadap Tuhan yang Maha Esa perlu dilandasi keyakinan yang kuat dalam hati nurani setiap individu. Dan soal yang ketiga, bagaimana pengimplementasiannya menurut pendapat kalian? Pengimplementasiannya menurut pendapat kami, contoh penerapan pasal 29 ayat 1 dan pasal 29 ayat 2 UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kedua, menyediakan sarana dan prasarana ibadah bagi semua agama. Ketiga, menetapkan hari besar suatu agama sebagai libur nasional agar umat beragama yang melaksanakan acara keagamaannya bisa lebih fokus menjalaninya. Yang keempat, memiliki sikap menghormati atau toleransi terhadap kepercayaan dan budaya orang lain. Mungkin cukup di sini yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada pertanyaan dari kalian. Mungkin dari kelompok 2 ada yang Kelompok menjangka, ada 2. yang bertanya, silakan. Ya, Mas Bayu. Jelaskan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Jelaskan. Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Bunyinya pasal 29 ayat 1 Bunyinya. Undang Dasar Negara Bunyinya. Indonesia. Dasar. Oh, jelaskan. Jelaskan Mas Farel. Novel. Farel sebelahnya. Ya, terima kasih Mas Bayu atas pertanyaannya. Saya akan menjelaskan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang 1945. Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 bahwa ketuhanan yang Maha Esa inilah yang menjadi pemersatu bangsa dan menjadi salah satu nilai penting dalam perjuangan kemerdekaan. Sehingga Indonesia merupakan bangsa yang tidak terpisahkan dari ajaran agama. Dalam ayat ini secara jelas menerangkan bahwa bangsa Indonesia melarang ketidakpercayaan terhadap Tuhan
seperti ateisme. Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan ketuhanan dan tidak mementingkan salah satu agama dan tidak sekuler. Mungkin udah jelas. Lagi ditanyakan bahwasanya negara Indonesia itu adalah negara yang mengakui adanya Tuhan, gitu ya. Jadi tidak menganut ateisme ataupun negara yang sekuler. Silakan, ada lagi yang perlu ini. Silakan, Mas Wanda. Berikan contohnya pasal yang barusan, pasal 29 ayat 1. Pasal 29 ayat 1. Ya. Contohnya, Mas Novel. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mas Anda. Contoh penerapan pasal 29 ayat 1. Contohnya melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing dan menyediakan sarana dan prasarana ibadah bagi semua agama dan menetapkan hari besar suatu agama sebagai libur nasional agar umat beragama yang melaksanakan acara keagamanannya bisa lebih fokus menjalannya. Ya, bagaimana? Anda? Cukup? Ya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, baik anak-anak. Itu tadi dari kelompok 1, pemaparan dari kelompok 1 tentang menjawab dari LKPD yang sudah kalian berikan. Sekarang kita panggil kelompok 2. Silakan, dari kelompok 2 siapa yang mau maju? Silakan. Mas Wanda sama Mas Bayu. Oke, silakan. Oke, bisa perkenalan dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri, nama Yuanda, dan ini teman saya. Dan kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pasal-pasal yang berkaitan dengan sila-sila dalam Pancasila. Yang mana hasil tersebut berpoin A. Pancasila sila ketiga sesuai dengan pasal 35 yang berbunyi bendera negara Indonesia adalah sang merah putih. Pasal 36 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Dan B. Pasal-pasal tersebut merupakan pemersatu bangsa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 3, pengaturan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu sebagai simbol negara bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan NKRI. Adapun bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan memiliki arti penting sebagai berikut, yaitu menjadi kekuatan untuk menghimpun serpihan sejarah Nusantara yang beragam dari bangsa besar dan NKRI. Merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam beragam kebudayaan dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan NKRI. C. Contoh penerapan sila ketiga. Pengamalan sila ketiga Pancasila di sekolah. Contohnya antara lain: 1. Berteman tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, kekayaan, warna kulit, dan lainnya. Memeriahkan dan berpartisipasi dalam perlombaan atau perayaan Hari Kemerdekaan Nasional di lingkungan sekolah. Makan siang bersama teman dan saling menawarkan makanan yang dipunyainya. Pengamalan sila ketiga Pancasila di lingkungan lainnya. 1. Saling menghargai dan menghormati perbedaan agama. Tidak mengganggu apabila orang lain sedang beribadah dan merayakan hari besar agamanya. Saling menolong apabila mengalami musibah dan kesusahan. Bersama-sama menjaga keamanan lingkungan sekitar, misalnya dengan mengadakan jadwal giliran untuk siskamling. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mungkin dapat ditanggapi. Ya. Terima kasih kelompok 2. Baik kelompok 1 atau teman dari kelompok 2.
ingin menanggapi atau ingin bertanya pada kelompok 2? Silakan. Oke, silakan Masnya. Tolong jelaskan bunyi pasal 35 tadi. Baik. Pasal 35 tadi yang berbunyi bendera negara Indonesia adalah sang merah putih. Di mana bendera negara Indonesia memiliki dua warna, yaitu warna merah dan putih. Yang dimana merah memiliki arti keberanian dan putih kesucian, yang melambangkan daripada jati diri bangsa tersebut. Gimana? Masih perlu dipertanyakan lagi atau kurang puas? Atau ada pertanyaan lain? Ya, silakan. Berikan satu contoh arti penting dari bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan dari bangsa Indonesia. Arti penting dari lambang-lambang ya, dari bendera, lagu kebangsaan, gitu ya. Oke, bisa dijelaskan, Mas Wanda? Arti penting daripada bahasa, lambang negara, lagu kebangsaan, dan yang lainnya mungkin memiliki arti penting, yaitu sebagai merupakan jati diri bangsa dan identitas NKRI. Sebagai jati diri Dan identitas dan NKRI. identitas NKRI. NKRI harga mati. Kira ada pertanyaan lagi? Ada ya? Oke, terima kasih. Kita berikan semangat tepuk tangan untuk kelompok. Oke, silakan untuk kembali ke tempatnya. Oke, dikumpulkan ya hasil dari kerja diskusi kalian. Silakan kembali ke tempat. Ya. Baik, anak-anakku, kalian sudah mempresentasikan dari kelompok 1, kelompok 2 dengan bahasa yang bagus, menarik. Dan sekarang kita Bapak ingin tanya, kira-kira dari hasil yang kalian paparkan tadi dari kelompok 1, kelompok 2, kira-kira apa yang bisa kita ambil? Dari kelompok 1 mungkin? Yang keras biar masuk ini? Pelajarannya. Materinya, oke. Dari diskusi? Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dipisahkan. Ini misalkan karena sila-sila Pancasila termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 di sila 4. Oh, jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan Pancasila dikarenakan sila-sila dalam Pancasila termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea ke-4. Oke. Ada yang lain? Dari kelompok 2 mungkin? Ya, silakan Mas Bayu. Dari pasal tersebut, sila-sila dalam Pancasila pendapatnya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dari sila-sila dalam Pancasila penerapannya diatur dalam pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi kita bisa tarik garis besarnya bahwasanya Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Di semua sila-sila yang ada di dalam Pancasila itu bisa kita lihat penerapannya dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi seperti itu ya kurang lebihnya. Nah, untuk selanjutnya silakan kembali ke tempat masing-masing. Setelah ini Bapak minta kalian ya kembali menghadap ke depan. Setelah ini ya kalian Bapak minta untuk mengisi instrumen survei observasi ya. Survei dari kalian Bapak bagikan. Nah, lembar survei masih. Nah, perhatikan di sini sudah kita minggu kemarin ya sering kita lakukan ada 4
emoticon. Ada sedih, sangat sedih, biasa saja, dan senang. Nah, di bawahnya ada kompetensi, kalian bisa baca. Misal nih, Bapak, Ibu Guru mengajarkan kami dengan berbagai cara pembelajaran yang menyenangkan. Bisa kalian sedih, sangat sedih, biasa saja, senang jika kalian sesuai dengan pernyataan yang ada di kolom per kompetensi. Oke ya? Nih, nah, kalian bisa nanti kalian kerjakan, kemudian bisa kalian kumpulkan setelah berakhirnya jam istirahat, ya. Jadi jangan diisi karena takut bapaknya galak, nah, bukan begitu ya. Tetapi berdasarkan apa yang kalian lihat di lapangan atau di saat kalian pembelajaran. Ya. Nah, perhatikan, untuk menguji sejauh mana kemampuan per individu kalian, kalau tadi melalui diskusi kelompok, kalian akan dilakukan penilaian secara kelompok, ya. Nanti juga Bapak ingin kalian mengisi, menjawab pertanyaan atau soal yang ada di kuisis. Ya, jadi silakan kalian nanti masuk melalui akun masing-masing yang ada di depan kalian ini, di depan monitor kalian nanti. Kalian silakan masuk, kerjakan masing-masing individu dengan cara menjawab soal yang sudah Bapak buat di kuisis. Ya, linknya sudah Bapak ini, masing ketua kelompoknya sudah dibagikan. Jadi bisa nanti kalian kerjakan. Ya. Jadi untuk penilaian individu kalian kerjakan soal yang ada di kuisis, dan ke observasi ini yang sudah Bapak bagi tadi silakan kalian kumpulkan setelah selesainya jam istirahat. Oke. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas pemaparan kalian yang sudah diwakili oleh ketua kelompok masing-masing dari kelompok 1, kelompok 2, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa kita manfaatkan untuk kepentingan kita di masa yang akan datang. Amin. Baik, sebelum Bapak akhiri, mungkin sebaiknya silakan ketua kelas Mas Bayu dipimpin untuk melakukan doa penutup. Silakan. Ya, terima kasih anak-anakku. Mudah-mudahan kita bisa mengambil inti atau mengambil hikmah dari pelajaran pada hari ini, pada pagi hari ini. Dan jangan lupa kalian selesaikan observasi yang sudah Bapak bagi, kemudian menjawab pertanyaan di kuisis, ya. Terima kasih. Mungkin cukup sekian sampai di sini apa yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang.